10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional. Mengulik kembali kisah perjuangan di masa lalu, terdapat beberapa saksi bisu yang menjadi bukti beratnya perjuangan masyarakat Indonesia di zaman penjajahan dahulu. Salah satunya adalah penjara bawah tanah yang pernah dirasakan oleh beberapa pahlawan nasional Indonesia, seperti Untung Suropati juga Cut Nyadin. Penjara bawah tanah ini berlokasi di gedung yang kini dikenal dengan nama Museum Sejarah Jakarta. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Jakarta. Ada Pebi Adeliana yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Pebi. Halo Firda. Ya. Pebi bisa Anda jelaskan, penjara bawah tanah ini adalah ada di Museum Sejarah Jakarta yang dulu dikenal masyarakat sebagai Museum Fathahillah. Dulunya di masa kolonial Belanda, bangunan ini berfungsi sebagai tempat apa, Pebi? Ya, baik Firda. Memang Museum Sejarah Jakarta ini dikenal oleh masyarakat kebanyakan dengan nama Museum Fathahillah karena lokasinya yang berada di Jalan Taman Fathahillah nomor 1, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, begitu Firda. Nah, jika kita mengulik tentang sejarahnya, museum ini memang dahulu diresmikan pada tanggal 30 Maret tahun 1974 oleh Gubernur Ali Sadikin. Namun sebelum itu, gedung ini merupakan salah satu bangunan yang, sudah berdiri sejak zaman, kolonial Belanda begitu, di mana gedung ini, dulunya merupakan, pusat, pemerintahan Kota Batavia yang, menjadi, balai Kota Batavia begitu. Nah, bangunan ini dibangun pada tahun 1707 di masa, Gubernur Jenderal Johan van Horn begitu, Firda. Nah, bangunan ini berarsitektur neoklasik, di mana selain menjadi, bangunan balai kota Batavia, dahulu bangunan ini juga difungsikan sebagai dewan pengadilan dan juga, dewan kota praja begitu. Oleh sebab itu di bangunan ini pula juga terdapat, ruang tahanan bawah tanah, yang pada masa VOC dulu dijadikan sebagai, penjara utama di Kota Batavia. Nah, tercatat ada beberapa tokoh nasional yang pernah, dipenjara di sana, di antaranya adalah Untung Suropati dan juga Cut Nyadin begitu. Mhm. Pebi lantas melihat secara langsung berdasarkan pantauan ada di lapangan begitu. Bisa Anda gambarkan, deskripsikan begitu, seperti apa bentuk dari penjara bawah tanah ini? Iya, Firda, memang, di Museum Sejarah Jakarta ini ada 5 ruangan penjara bawah tanah yang ada di bangunan bekas kantor, Balai Kota Kota Batavia ini. Nah, terletak tepat di bawah bangunan utama, memang penjara bawah tanah ini tidak memiliki atap yang, terlalu tinggi begitu, sehingga kalau kita lihat hanya terdapat atap, atau ruangan berbentuk setengah lingkaran di mana, hanya pada pusat, tengah-tengah ruangan yang memiliki, tinggi, paling tinggi begitu. Itu pun hanya sekitar 160 sentimeter, sementara untuk sisi kanan kirinya jauh lebih rendah karena memang bentuk ruangannya tersebut menyerupai bentuk setengah lingkaran begitu. Nah, sehingga, para tahanan dahulu yang, mungkin, berada di sini, dengan tinggi badan melebihi 160 sentimeter tidak bisa berdiri secara tegak, bahkan hanya, bisa membungkuk pada ruangan penjara ini. Nah, adapun ruangan ini hanya memiliki luas sekitar 3 kali 6 meter persegi, di mana dahulu, menurut dari para pemandu wisata di sana, dulunya konon, ada sekitar 30 tahanan yang ditempatkan dalam, ruangan, seluas 3 kali 6 meter, persegi ini. Nah, tak hanya, memiliki ruangan yang sempit saja, namun juga, bisa kita lihat di sini bahwa penjara tersebut minim cahaya karena berada tepat di bawah, bangunan begitu, hanya terdapat sebuah, jendela dengan besi begitu, dengan pagar besi di depannya, kemudian juga, dengan tembok yang ukurannya melebihi dari, tembok pada umumnya begitu. Nah, mengutip pernyataan dari Koordinator Pemandu Wisata Unit Pengelola Museum Kesejarahan Jakarta, Ahmad Kusaini Al-Alex begitu, memang dulu, pahlawan nasional, yakni Untung Suropati pernah dipenjara di sini. Nah, sementara Cut Nyadin sendiri itu ditempatkan di penjara bawah tanah khusus wanita yang letaknya berada di dalam bangunan tersebut, begitu Firda. Nah, tadi saya Mhm. juga sudah sempat berkunjung ke sana. Nah, ini merupakan potret, penjara bawah tanah yang dulu sempat ditempati oleh Cut Nyadin.
Nah ini, terletak di dalam bangunan begitu, di mana hanya memiliki tinggi, setinggi 110 sentimeter sehingga untuk orang dewasa, ketika berada di dalam hanya bisa menunduk dan tidak bisa berdiri karena tingginya hanya mencapai 110 sentimeter dengan luas 6 kali 9 meter. Nah, selain itu juga, bangunan ini karena, letaknya ada di bawah bangunan utama begitu, maka, saat musim hujan, penjara bawah tanah tersebut sering digenangi air. Nah, sehingga, dulu tahanan yang ditahan di sana memang, sering basah, sering tergenang air begitu ketika musim hujan, tiba. Nah, memang Mhm. menurut, Alex sendiri dulu, Cut Nyadin di sini, tidak, begitu lama ditahan di, penjara tersebut, yakni, di sekitar abad ke-19 sebelum, beliau diasingkan ke daerah Sumedang begitu, Firda. Mhm. Febi lantas, di visual yang ditampilkan di layar begitu ada tampak bola-bola besi yang digunakan sebagai pemberat, tangan dan juga kaki para tahanan. Untuk, beratnya sendiri berapa kilo Febi? Iya, Firda. Jadi, para tahanan zaman, itu, kala itu tidak hanya dikurung di sebuah ruangan yang sempit, dan minim cahaya saja, namun, mereka juga harus, menggunakan bola-bola pemberat tersebut, di mana, bola-bola itu terbuat dari, besi yang memiliki berat, mulai dari 20 kilo hingga 50 kilogram begitu, Firda. Jadi di zaman Belanda dulu, para tahanan, Belanda, mereka harus, diikat, tangan dan kakinya menggunakan rantai ke bola-bola, yang memiliki berat tersebut, Mhm, ketika berada di dalam, penjara bawah tanah itu, begitu, Firda. mhm. Febi, nanti untuk, jam operasional operasional Museum Sejarah Jakarta sendiri seperti apa informasinya? Iya, untuk saat ini Museum Sejarah Jakarta sudah bisa dikunjungi oleh para pengunjung, di mana kalau, Tribuners ingin datang, bisa, datang pada waktu operasional, di antaranya hari Selasa hingga Minggu, pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore, begitu, Firda. Mhm. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Jakarta, Febi Adeliana atas laporan Anda. Sehat selalu, selamat bertugas kembali.